Puji Tuhan, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sangat bersyukurlah kita pada pagi hari ini karena berkat anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, khususnya di dalam gereja kita, GKI Rema Lipo Karawaci. Kita bukan gereja yang besar, tetapi kita ada sebagai komunitas kecil, dan saya percaya walaupun kecil, kita tetap dipakai oleh Tuhan. Amin. Bersyukur sekali kita punya ulang tahun itu pada bulan April, dan itu pasti akan bersamaan dengan Paskah, kematian, kebangkitan Kristus, dan dengan khotbah-khotbah tentang penampakan diri Kristus setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya akan membawakan tema khotbah, ada apa dengan penampakan Kristus? Ada apa sih di penampakan Kristus itu? Apa yang bisa kita pelajari dari penampakan Kristus? Beberapa waktu lalu saya memberi judul khotbah saya, ada apa dengan kebangkitan Kristus, dan kita sudah belajar beberapa hal dari sana. Pagi hari ini kita akan belajar ada apa dengan penampakan Kristus. Mari lihat apa yang sudah saya siapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita belajar Alkitab, kita perlu mengerti ada setidaknya 3 macam kebenaran. Yang pertama ada kebenaran yang disebut kebenaran lokal. Kebenaran lokal itu adalah kebenaran yang berlaku di konteks, di budaya tertentu yang kemudian dicatat oleh Alkitab. Sebagai contoh, dalam Perjanjian Baru kita menemukan pesan Rasul Paulus, hendaklah kamu memberi salam dengan cium kudus, gitu ya. Nah, kalau di konteks Indonesia, beberapa orang mungkin sering cipika-cipiki, tetapi beberapa orang lain tidak familiar dengan budaya seperti itu, saudara. Jadi itu kebenaran yang berlaku lokal sesuai dengan budaya setempat. Dan kalau saudara bisa searching di Google, ada berbagai macam cara orang melakukan cium, saudara. Ya. Dan cium itu bisa cium antar jidat saja sampai kena hidung, dan itu biasa cium-cium persahabatan. Di Indonesia biasa cium persahabatan tuh cipika-cipiki, ya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Siapa tahu ada yang kata ngerti cipika-cipiki ya. Cipika-cipiki itu cium pipi kanan, cium pipi kiri. Nah, kalau saudara lihat di film-film barat, biasanya orang-orang tuh ciumnya dengan jidat gitu ya. Ada cium hidung ketemu hidung gitu. Nah, biasanya cium-cium yang mengarah ke sensual itu sudah ciuman yang lain lagi. Tetapi ciuman persahabatan yang dimaksud itulah yang cium kudus itu. Dan itu tentu berlaku lokal, ya. Lalu ada pesan firman Tuhan juga bahwa perempuan hendaknya bertudung kepala atau jilbab. Nah, ini tentunya berlaku lokal. Kalau kita pakai firman Tuhan ini, oh ini kan di Perjanjian Baru Pak, semua wanita harus bertudung kepala. Berarti kita semua ibu-ibu ini harus jilbaban semua ini. Singer-singer WL semua harus jilbaban ini. Apakah itu seperti itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Tentu tidak. Ini ada konteks budaya Yahudi saat itu, ya. Jadi itu kebenaran yang berlaku lokal. Nah, waktu kita belajar Alkitab, kita mesti bedakan ada kebenaran lokal ini, saudara, yang kemudian tidak bisa diterapkan pada konteks budaya yang lain. Ada juga kebenaran yang saya sebut kebenaran temporal. Sebagai contoh misalnya larangan makan babi di Perjanjian Lama. Ada orang bilang, kenapa orang Kristen makan babi? Yesus aja tidak makan babi. Karena dia orang Yahudi. Orang Yahudi itu dilarang makan babi di dalam Perjanjian Lama. Nah, setelah Perjanjian Baru, ya, agama atau kepercayaan kepada Yahweh sebagai satu-satunya Allah yang benar itu bukan hanya untuk orang Yahudi, ya. Sehingga kalau dalam bahasa modernnya monoteisme itu sebenarnya istilah modern, bukan istilah dari zaman bangsa Israel, ya. Zaman bangsa Israel itu tidak mengenal istilah monoteisme. Monoteisme itu ditemukan di abad-abad pencerahan. Istilah itu untuk mendefinisikan agama Israel.
Nah, di dalam dunia teologi itu juga jadi perdebatan. Apakah bangsa Israel itu benar-benar monoteisme dalam pengertian yang di abad pencerahan? Karena kalau di abad pencerahan itu monoteisme itu didefinisikan sebagai satu Allah mutlak dalam pengertian jumlah Allah. Karena abad pencerahan itu ilmu pengetahuan berkembang, semuanya dimatematiskan dalam konteks ini. Jadi jumlah Allah itu satu. Itu monoteisme. Nah, sehingga kalau ada bapa, ada anak, itu kan sudah jelas lebih dari satu. Nah, tentu didefinisikan lagi, ada perdebatan filosofis di situ. Nah, sehingga apakah benar bangsa Israel itu monoteisme, itu jadi perdebatan juga dalam dunia teologi. Tapi kita nggak sampai ke sana. Poin saya adalah bahwa bangsa Israel yang mengenal Yahweh sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, kemudian bukan hanya untuk bangsa Israel. Setelah zaman perjanjian baru, kita tahu bersama dan saya sudah sampaikan dari beberapa minggu lalu bahwa misi menjadi terang bagi bangsa-bangsa itu digenapi di dalam Kristus. Sehingga Injil itu bukan hanya untuk orang Israel, pengenalan akan Yahweh dalam hal ini yang saya maksud Injil. Pengenalan akan Yahweh bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain, seluruh bangsa. Dan ketika bangsa-bangsa lain ini harus menerima kebenaran Yahweh, akan bertabrakan dengan Taurat Yahudi. Mereka biasa makan babi, Taurat Yahudi melarang makan babi. Jadilah permasalahan di sini. Sehingga para rasul di gereja mula-mula itu pun ada perdebatan soal itu. Petrus sampai takut dengan orang-orang Yahudi. Dan Rasul Paulus sempat menegur Rasul Petrus. Kenapa engkau takut soal makanan itu? Jadi kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 15, itu ada sidang di Yerusalem. Dan salah satu yang diperdebatkan adalah soal makanan. Apakah bangsa-bangsa lain, misalnya orang Yunani, orang Mesir, yang mau menjadi Kristen harus mengikuti budaya kita orang Yahudi tidak makan babi? Sebab Kristus orang Yahudi tidak makan babi. Jadi kamu mau seperti Kristus, tidak boleh makan babi. Apakah seperti itu definisinya? Nah, maka Rasul Paulus terangkan. Ketika Kristus mati dan bangkit, tentunya dia membatalkan Taurat dengan segala ketentuannya. Nah, akhirnya karena memang orang Yahudi biasa udah mengikuti Taurat sejak zaman perjanjian lama, maka dalam kekristenan mula-mula ada dua budaya kekristenan yang sah, yaitu budaya kekristenan Yahudi dan budaya kekristenan non-Yahudi. Yang salah satu ciri khas pembedanya adalah soal makan babi atau tidak. Jadi kalau ada orang sekarang mempermasalahkan orang Kristen kok makan babi, kasihan deh lu. Karena itu sudah perdebatan dari zaman para rasul. Sejak kekristenan sudah dimulai dan itu sudah selesai. Orang yang jadi Kristen, para rasul sepakat tidak harus dipaksa tidak boleh makan babi. Kita orang Yahudi, kata para rasul yang adalah orang Yahudi, kalau tidak mau makan babi, ya tidak apa-apa. Kalau mau makan babi, demi penginjilan kepada bangsa-bangsa lain, silakan. Karena segala sesuatu yang Tuhan bilang halal, adalah halal. Di dalam perjanjian baru. Jadi sudah ada perubahan. Sehingga persoalan makan babi terkait apa yang saya tampilkan di slide ini adalah kebenaran temporal. Yang berlaku di zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru dan sekarang tidak berlaku lagi. Itu namanya kebenaran temporal. Sekarang saudara bisa tangkap poinnya ya. Jadi nggak usah ragu. Kalau ada babi nanti makan. Tapi nggak tahu ada atau enggak. Oke? Tapi kalau nggak mau makan nggak apa-apa. Karena ada orang yang sudah jadi Kristen, misalnya dia dari Muslim atau dari agama yang tidak makan babi. Terus dia jadi Kristen. Karena dari kecil dia biasa makan babi, dia nggak makan babi, ya nggak apa-apa. Jangan makan, nggak usah makan babi, nggak apa-apa juga. Ya, makan babi itu bukan ciri khas kekristenan, enggak. Karena orang non-Kristen yang lain pun, misalnya seperti orang-orang teman-teman kita beragama Buddha, beragama Hindu makan babi juga.
Jadi itu bukan ciri khas orang Kristen. Kalau itu ciri khas maka engkau harus makan. Enggak ya, itu hanya makanan doang ya. Oke, kita tinggalkan soal babi. Yang ketiga, ada kebenaran yang disebut kebenaran universal. Kebenaran universal itu kebenaran yang berlaku umum, bisa berlaku selama-lamanya. Misalnya, menghormati orang tua. Ini kategori kebenaran universal yang berlaku umum. Menghormati orang tua itu tidak hanya diajarkan di kekristenan, saudara-saudara. Menghormati orang tua itu diajarkan juga di agama-agama non-Kristen. Jadi kalau kita tidak menghormati orang tua, maka terlalu banget kita. Padahal kita ini umat pilihan. Sementara orang-orang di sana itu tidak terpilih karena mereka tidak percaya atau belum mendengar Injil. Dan kita yang sudah dengar Injil lalu tidak menghormati orang tua, itu terlalu banget. Karena kita sudah menerima bukan hanya wahyu umum, tetapi wahyu khusus. Kebenaran di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saudara bertanya misalnya, Pak, orang tua saya belum Kristen, belum percaya Tuhan Yesus, bagaimana sikap saya? Ya hormati. Hormati kepercayaannya. Apakah saya paksa dia jadi Kristen? Jangan paksa. Tapi nanti dia binasa. Beritakan Injil, bukan dengan paksa. Jadi bukan maksa. Kita beritakan Injil. Kalau dia percaya ya puji Tuhan. Kalau tidak ya dia punya pilihan hidup sendiri. Jadi menghormati orang tua. Kalau saudara tidak menghormati orang tua itu keterlaluan sekali. Jadi saya sangat sedih tuh kalau lihat anak-anak muda itu memberontak sama orang tua. Karena orang-orang di luar Kristus pun yang tidak mengenal Injil begitu hormatnya kepada orang tua mereka. Maka kita harus menghormati orang tua, mengasihi semua manusia. Itu kebenaran yang universal, saudara. Kematian dan kebangkitan Kristus itu kebenaran yang berlaku universal. Tidak semua harus orang terima, tetapi itu jelas universal. Berlaku selama-lamanya. Nggak ada nanti, kebangkitan Kristus cuma sampai tahun ini, kebenarannya setelah itu expire, nggak ada. Kebenaran universal ini kebenaran yang nggak ada expire-nya. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau saudara belajar Alkitab, saudara perlu mengerti paling tidak ada 3 macam kebenaran ini. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena saya akan menyampaikan sesuatu terkait itu nanti. Baik, mari kita lihat penampakan Kristus. Saudara-saudara, penampakan Kristus itu paling tidak ada 10 sampai 12 kali terjadi sebelum dia naik ke sorga. Kalau kita lihat, saya coba kronologikan beberapa kebangkitan di sini. Pada minggu pagi Tuhan Yesus itu bangkit dan menampakkan diri yang pertama kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain di kubur. Saudara bisa cek ayat-ayatnya di situ. Lalu kemudian minggu sore, ini kan minggu pagi tadi kepada Maria Magdalena, minggu sore dia menampakkan diri kepada Kleopas dan murid lain di jalan menuju Emmaus. Ini nanti saya akan singgung sedikit. Kemudian, jadi sudah 2 kali menampakkan diri. Yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi masih pada minggu sore, yang jelas pasti beda jam, gitu. Atau mungkin bersamaan jam, tapi beda tempat, bisa saja. Ya. Itu menampakkan diri kepada Petrus di Yerusalem. Kalau saudara tanya, loh kok bisa Pak? Kalau di jam bersamaan, detik bersamaan, dia kan Tuhan. Dia Allah, lagian ini sudah selesai misi pengosongan diri. Lalu Petrus di Yerusalem. Lukas 24 ayat 33 sampai 35, 1 Korintus 15 ayat 5a. Jadi sudah 3 kali menampakkan diri ini. Lalu yang keempat itu minggu malamnya. Jadi dalam 1 hari kebangkitan paling tidak kita menemukan di sini sudah 4 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 11 murid dan beberapa murid yang lain. Di Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Di situ juga ada murid yang baru pulang dari jalan menuju Emmaus, ketemu sama 11 murid ini dan ceritakan hal itu kalau saudara baca. Kemudian pada minggu malam, penampakan kelima di hari yang sama. Itu menampakkan diri kepada 10 murid tanpa Rasul Thomas di situ.
Wah, ini sedih banget nih Rasul Thomas nih. Dia nggak update, dia ketinggalan sebuah berita yang lagi trending saat itu, yaitu kebangkitan Kristus. Saya pikir kalau seandainya Thomas saat itu sudah punya HP, lalu ada grup para rasul, kemudian 10 murid itu melihat ada penampakan Tuhan Yesus, pasti mereka segera akan kirim di grup, "Hey, Jesus is here, Yesus di sini." Cepat datang, come Thomas. Tapi Thomas saat itu lagi nggak ada, gitu. Akhirnya dia satu-satunya murid yang tidak melihat Tuhan Yesus saat penampakan pada hari yang pertama. Satu-satunya murid dari 12 rasul paling tidak yang tidak melihat Tuhan Yesus pada penampakan di hari pertama. Aduh, kasihan banget tuh Rasul Thomas. Coba saudara bayangkan, dari banyak murid Tuhan Yesus ada 12 orang yang khusus. Dan saudara adalah bagian dari 12 orang itu. Dan tentu karena Yudas sudah nggak ada, jadi 11. Ya. Jadi 11 orang, saudara bagian dari 11 orang itu. Dan kemudian saudara sedang pergi, terus Tuhan Yesus nampakkan diri kepada 11 orang itu. Saudara mungkin pikir gini, pilih kasih banget nih Tuhan Yesus. Kenapa dia menampakkan diri pas gua nggak ada? Kenapa dia menampakkan diri kepada Petrus sendirian? Kenapa nggak pada saya sendirian? Gitu. Nah, jadi ini secara kedekatan itu sangat kasihan banget ini Thomas, saudara. Kalau saudara coba selami psikologisnya, itu sayang banget, kasihan banget dia. Karena dia berharap melihat gurunya yang bangkit secara fisik. Nah, 8 hari kemudian, nah saudara bisa bayangkan nih penantiannya Thomas. Ketika semua murid bilang, kita sudah lihat mukanya, badannya, kita sudah lihat. Thomas bilang, gimana rupanya yang bangkit itu? Saya tidak pernah lihat. Dan Thomas dibiarkan dengan rasa penasaran selama 8 hari. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya baru Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada Thomas dan 11 murid yang lain lagi. Saudara bisa baca itu. Nah, tentu kemudian Tuhan Yesus punya cara menampakkan diri di penampakan-penampakan selanjutnya, saudara. Tetapi sesuai temanya, secara cepat saja, ada apa dengan penampakan diri Kristus? Yang pertama, dengan penampakan Kristus ada perubahan mindset, ada perubahan paradigma, ada perubahan cara pandang, cara berpikir, cara mereka membaca kitab suci. Saudara-saudara perhatikan di dalam Yohanes 20 ayat 1, saya akan bacakan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus, dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Mereka panik nih karena lihat kuburnya kosong. Gitu. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Wah, Petrus lihat, kuburnya kosong. Penasaran, mereka pergi. Keduanya berlari tuh. Saking excitednya mereka. Ini bangkit atau dicuri? Mereka berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat. Ini lomba lari mereka, saudara ya. Daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ya mungkin karena Petrus sudah tua, saudara ya. Jadi dia lambat. Murid-murid lain tuh lebih muda, dia lebih cepat sampai. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara
orang mati. Nah, saudara perhatikan. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Kenapa Tuhan Yesus perlu menampakkan diri untuk membuat mereka mengerti isi kitab suci. Sehingga penampakan Kristus atau dengan penampakan Kristus akan ada new paradigm, akan ada paradigma baru cara mereka membaca kitab suci. Karena sudah ada bukti yang mati dan bangkit untuk selama-lamanya. Karena ada bukti itu maka mereka bisa membaca kitab suci dengan cara yang baru. Nah, mari kita lihat lagi. Dalam penampakan di jalan menuju Emmaus. Kita baca bersama Lukas 24 ayat 17, 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Oke, saya ceritakan sedikit. Jadi ada dua murid paling tidak saat itu yang berjalan menuju ke Emmaus. Lalu ada seorang asing yang datang kepada mereka. Nah, orang asing ini ternyata Yesus, saudara, Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus tuh ngomong sama dua orang muridnya ini yang tidak mengenal dia. Apakah yang kamu percakapkan? Kamu lagi ngomongin apa? Gitu kira-kira sederhana. Kamu lagi ngomongin apa? Mau dong dengar gosip terhangat. Kira-kira gitu Tuhan Yesus ngomongnya. Nah, lalu dua muridnya berhenti dengan muka muram gitu. Kenapa muram? Hari gini lu nggak tahu apa yang lagi trending topik. Lu nggak punya Twitter apa? Lu nggak punya ini apa? Kira-kira dia muka muram. Kayak kamu nggak punya medsos aja gitu. Kamu nggak tahu nih yang lagi hangat di Yerusalem gitu. Di ayat 18 seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kalau dalam bahasa yang modern sekarang, HP-mu mana? Cari di Google. Ini lagi hangat. Ini lagi hangat-hangatnya di Yerusalem. Masa kamu nggak tahu? Semua orang membicarakannya. Semua orang membicarakannya. Bahkan orang-orang Yahudi ahli Taurat, orang Farisi sampai panik dan harus membuat hoax di media sosial saat itu. Kira-kira gitu saudara ya. Mereka panik, mereka akhirnya sewa media-media massa saat itu untuk buat hoax, beritakan gitu ya. Disogok ini media ini, mainstream ini, media online semuanya disogok saudara ya. Lalu mereka cari tim buzzer di situ. Ayo beritakan Yesus itu dicuri mayatnya sama murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya bilang dia bangkit. Nah, kayaknya murid-muridnya tanya sama orang asing ini yang adalah Tuhan Yesus. Lu nggak baca Google apa? Nggak baca Facebook? Nggak lihat Instagram apa? Nggak lihat TikTok apa? Orang ahli Farisi udah pada TikTokan itu di sana. Bahwa ini hoax ini Tuhan Yesus bangkit. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, saya harap dengan cerita ini, dengan ilustrasi ini saudara sedikit terbayang soal kebangkitan Kristus, penampakannya di kekinian gitu ya. Lalu ayat 19, katanya kepada mereka, kata Tuhan Yesus ya. Apakah itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Nah, mereka mulai ceritain nih. Nih, oke. Sekarang saya kasih tunjuk di Google langsung ya biar lu percaya nih. Oh, kira-kira orang-orangnya kasih tahu gitu nih sama Tuhan Yesus. Nih lu baca sendiri nih di gadget gue. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Dari sini kita ngerti harapan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Mereka berharap Tuhan Yesuslah yang bebaskan mereka dari kekaisaran Romawi dan semua bangsa yang bisa saja menyengsarakan mereka. Itu harapan mereka kepada Tuhan Yesus yang bisa buat mujizat, bisa melakukan perkara-perkara hebat. Jadi dia pikir dengan kuasanya dia bisa akan menyingkirkan kekaisaran Romawi. Itu harapan orang Yahudi, terutama murid-muridnya saat itu, saudara. Jadi jelas sekali kami mengharapkan dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu
terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Nah, dia cerita sekarang soal kebangkitannya. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Jadi murid yang berjalan ke Emmaus nih bersama Tuhan Yesus, dia cerita nih. Ada teman kami perempuan yang udah pergi ke kubur, dan waktu dia lihat kubur kosong, mereka update status cepat-cepat. Lalu datang kasih tahu ke kami. Dia buat story bahwa kami tidak menemukan mayat Yesus. Mungkin sedikit dikamerain kuburnya yang kosong gitu ya. Lalu murid-murid terima message, cing cing cing. Buka masing-masing kan, karena mereka lagi kumpul di ketakutan di ruang tertutup gitu. Masing-masing bunyi ding 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 ding. Ada yang mungkin bunyinya kayak Nokia tapi padahal sudah Android. Tad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 . Bisa tuh ruangan itu, masing-masing kemudian lihat gadgetnya. Ada WA dari Maria Magdalena. Lalu mereka lihat, wah Yesus udah nggak ada di kubur nih. Nah, lihat itu langsung Petrus buru-buru ambil tasnya, taruh HP-nya, dia jangan lupa dompetnya, siapa tahu butuh makanan di jalan. Dia pergi ke kubur, saudara ya. Just kidding. Jadi maksud saya menceritakan ini supaya saudara bisa membayangkan seandainya Tuhan Yesus itu ada di zaman ini, sehingga saudara bisa melihat cerita ini lebih relevan kepada saudara. Lalu ayat 24, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Wah, gue mau ke sana nih, mau buat story juga. Gitu. Dia nggak mau kalah dengan storynya Maria Magdalena. Dia pergi ke sana, wah kosong bener. Dia buka IG-nya lalu dia buat stories. Dia buka WA-nya dia buat story. Dan akhirnya teman-teman yang lain bisa ngelihat, ternyata benar-benar kosong gitu, dan lain-lain. Kemudian ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Nih Tuhan Yesus langsung ngomong. Tadi kan dia dianggap nggak tahu apa-apa. Tuhan Yesus dianggap nggak ngupdate, nggak ngelihat story orang-orang gitu. Nah akhirnya Tuhan Yesus ngomong, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kenapa waktu kamu update kubur kosong, kamu cerita sana sini, kamu lagi ngomongin itu di grup, kok kamu tidak berpikir bahwa itu penggenapan dari apa yang disampaikan para nabi? Makanya Tuhan Yesus ngomong, hai kamu orang bodoh. Kok kamu nggak kepikiran gitu loh, bahwa apa yang terjadi saat ini, yang lagi heboh-hebohnya, yang lagi trending, itu sebenarnya menggenapi apa yang disampaikan oleh para nabi. Tuhan Yesus tuh ngomong gitu. Nah, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saya percaya Tuhan Yesus jelaskan soal Nabi Yesaya, soal Nabi Yeremia, dan beberapa nabi yang lain, termasuk kitab-kitab Taurat, saudara. Jadi, kenapa Tuhan Yesus menceritakan perjanjian lama yang kita sebut perjanjian lama itu? Yang kalau orang Yahudi sebut itu Hebrew Bible-nya mereka. Kenapa Tuhan Yesus harus ceritakan lagi poin-poin penting di dalamnya terkait Mesias? Karena, ini masalahnya, mereka punya cara membaca yang salah. Itu poinnya. Mereka punya cara menafsir yang salah. Dan dengan kebangkitan dan penampakan diri Kristus, Kristus meredefinisi lagi kembali, meredefinisi kembali, merenew kembali apa yang mereka selama ini pahami. Ternyata kamu salah menafsirkan, ternyata kamu salah selama ini memahami, yang benar harusnya seperti ini. Nih saya ajarin cara bacanya. Gitu saudara. Kalau saudara perhatikan di Yesaya 53 yang menjadi tema Paskah kita, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu konteksnya apa? Hamba yang menderita. Lalu dia menderita dan akhirnya ditinggikan dalam kemuliaan. Orang Yahudi nggak pahami itu sebagai Mesias, saudara. Bacaan mereka tidak memahami itu sebagai Mesias. Nanti kita orang Kristen, orang perjanjian baru yang memahami itu sebagai
bicara tentang Mesias. Orang Yahudi tidak pahami itu. Sebab mereka maunya Mesias itu maha perkasa, kuat, tidak menderita. Tetapi di Yesaya 53 ada hamba yang menderita. Makanya orang Yahudi nggak pahami itu sebagai ayat yang berbicara tentang Mesias. Saudara cari teman saudara orang Yahudi, tanya Yesaya 53 itu. Apakah itu bicara tentang Mesias mereka? Tidak. Tidak, saudara. Jadi memang orang Yahudi punya cara membaca yang salah terhadap Yesaya 53. Itu salah satu saja contoh dari cara membaca Perjanjian Lama. Dan dengan kebangkitan dan penampakan diri Kristus, Tuhan Yesus kemudian mengajar mereka cara membaca kitab suci yang benar. Saudara tahu Rasul Paulus itu adalah rabi Yahudi yang luar biasa. Kalau dia tahu cara membaca kitab suci yang benar sejak awal, dia tahu Yesus itu Mesias. Kenapa Rasul Paulus sampai mau membunuh orang-orang Yahudi, sampai membunuh orang-orang Kristen? Karena apa? Karena dia punya cara membaca kitab suci yang salah. Dia adalah seorang ahli Taurat yang dididik oleh Rabi Gamaliel, tidak bercela secara Taurat, tetapi ternyata punya cara membaca yang salah terhadap kitab suci. Dan ketika dia punya cara membaca yang salah terhadap kitab suci, dia menyalibkan Yesus. Saudara mengerti? Dia menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Ini akibatnya punya cara membaca kitab suci yang salah. Sampai di sini saya berharap saudara mulai lihat titik terangnya apa yang saya sedang hendak tekankan dari tadi. Cara kita membaca kitab suci yang salah akan membuat kita, menentukan kita binasa atau selamat. Melihat Tuhan di dalam kitab suci atau justru tidak melihat Tuhan di dalam kitab suci. Ada banyak orang-orang non-Kristen, sarjana-sarjana non-Kristen yang kuliah di universitas Kristen, mengikuti mata kuliah Kristologi. Di kampus tertentu diizinkan orang-orang non-Kristen untuk masuk menjadi mahasiswa S2-nya atau S3-nya untuk belajar tentang kekristenan. Tetapi dia punya cara membaca kitab suci Alkitab yang salah sehingga tidak menemukan Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, poin saya adalah cara kita membaca kitab suci itu sangat menentukan apakah kita akan menemukan Tuhan di dalamnya atau tidak. Dan ini yang Tuhan Yesus sedang kasih tahu sama murid-muridnya. Kristus menampakkan diri untuk menjawab kegelisahan mereka dan mengubah cara mereka membaca Perjanjian Lama. Cara kita membaca Alkitab akan sangat berpengaruh pada iman, pengharapan, dan kasih kita. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara rajin baca Alkitab, tetapi cara membacanya salah, cara mengertinya salah, karena memang tidak diajarin dengan benar di gereja, maka itu akan berpengaruh pada iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Ada banyak teolog-teolog saudara yang pintar tapi karakternya begitu buruknya di media sosial. Serang sana sini sesama hamba Tuhan, serang sana sini, bikin malu kekristenan di media sosial. Kenapa? Pintar secara intelektual tapi salah cara membaca kitab sucinya. Jadi saudara nggak usah heran kalau lihat pendeta itu ngejek pendeta sana sini di media sosial. Cara membaca kitab sucinya salah, mempengaruhi iman, pengharapan, dan kasihnya. Tentu saya juga sebagai seorang hamba Tuhan yang menyerang kesesatan, salah satunya gereja Tuhan yang Maha Kuasa, itu harus ada orang yang ngomong. Waktu itu saya lihat tidak banyak yang ngomong, akhirnya saya ngomong. Dan memang terbukti banyak orang yang tertolong karena saya ngomong ajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu. Jadi bagi saya, orang bisa pintar secara intelektual, tetapi dia punya cara membaca kitab suci yang salah, maka dia itu berpengaruh pada iman, pengharapan, dan kasihnya kepada sesama. Kalau kita bertumbuh dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara,
kita akan semakin menghormati apa yang orang lain percayai. Sebagai contoh, tadi saya kasih contoh kebenaran universal, saudara ya. Kalau kita mengerti kitab suci dan kita melihat para rasul punya perjuangan dalam penginjilan, ya, mereka tidak pernah itu melukai agama yang lain. Mereka berapologetika, mereka melakukan pembelaan iman, tidak pernah kemudian mengobrak-abrik tempat ibadah orang lain. Saudara bisa paham yang saya maksud? Tidak pernah mengobrak-abrik tempat ibadah orang lain. Tidak pernah itu Rasul Paulus masuk ke kuil lalu bongkar patungnya. Ini berhala, dibongkar tuh patungnya. Nggak pernah, saudara. Nggak pernah seperti itu. Dari sini kita belajar bahwa kekristenan yang benar itu seperti itu. Cara memandang Tuhannya benar, maka pengharapan dan kasihnya itu benar. Maksud saya adalah bahwa iman kita itu akan ditunjukkan dari cara kita memahami kebenaran. Oke, contoh yang paling sedikit update. Baru-baru di Semeru ada sesajen, ya kan? Yang ditentang tuh, saudara tahu kan beritanya? Apakah kita orang Kristen waktu lihat sesajen di situ kita tendang, ini berhala ini? Apakah seperti itu? Tidak harus, tidak perlu seperti itu, bahkan tidak boleh seperti itu, saudara. Itu kepercayaan orang lain. Kalau kita mau dewasa, kita tidak akan berlaku seperti itu. Kita menolak dengan tegas penyembahan berhala, tapi bukan dengan cara seperti itu. Nah, cara kita memahami kitab suci akan berpengaruh pada perilaku kita. Bisa paham yang saya maksud, saudara ya? Kita orang Kristen waktu lihat penyembahan berhala gitu, tidak boleh obrak-abrik punya penyembahan orang lain, itu melanggar hukum. Dan itu tidak etis. Kita jelas menolak penyembahan berhala, tapi tidak perlu melakukan hal seperti itu. Tidak ada gunanya. Kalaupun di situ ada di situ, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, ya biarin aja. Kalau memang kita lagi tidak suka, ya minta izin sama orangnya, boleh enggak kamu singkirkan itu untuk kebaikan kita bersama. Kalau diizinkan singkirkan, kalau tidak ya jangan. Kalau orang tanya lagi, Pak, saya sudah jadi Kristen, terus ada ritual di keluarga saya kalau misalnya menghadapi orang mati harus tunduk begini, Pak. Keluarga saya semua tunduk, mereka belum percaya Kristus. Saya sudah jadi Kristen nih, Pak, saya boleh nggak nunduk gitu? Ya tunduk aja, kamu bukan nyembah mayat itu. Bukan nyembah orang tuamu yang lagi terkujur di situ. Jelas di hatimu tidak menyembah kepada itu, kamu penghormatan. Makanya dalam kekristenan pun ada penghormatan terakhir, bukan? Istilah penghormatan terakhir kalau kita mau totok-totok ini, totok-totok yang salah, maksudnya yang ekstrim yang salah, radikal yang salah, nggak boleh pakai istilah penghormatan terakhir. Masa mayat dihormati? Nah, mau begitu? Berani gitu? Ya, untuk penghormatan terakhir kita akan sebelum tutup peti berikan penghormatan terakhir dengan siram minyak. Itu kata penghormatan kalau mau pakai yang ekstrim salah loh. Kenapa? Orang mati kok dihormati, Tuhan yang dihormati. Amin. Berani bilang amin. Itu kan ajaran yang salah tuh, kelihatan benar padahal salah. Bisa ngerti? Cara kita baca kitab suci mempengaruhi iman, pengharapan dan kasih kita kepada orang lain. Dalam hal ini kasih kita. Kasih kita kepada orang tua akan salah waktu cara kita memahami kitab suci salah. Boleh nggak Pak kalau saya hadir di keluarga saya yang misalnya masih Buddha, saya tunduk ke begini ke mayat? Ya tunduk aja. Kamu tidak menghormati berhala, kamu sedang menghormati Tuhan yang memberikan kamu orang tua, yang melahirkan kamu, membesarkan kamu. Kamu tunduk sebagai sikap kamu, hormat kepada orang tua. Bukankah Alkitab mengajarkan hormatilah orang tuamu? Amin, saudara. Itu tidak salah, dibedakan dengan penyembahan. Ada hormat yang mengandung unsur penyembahan, ada yang tidak. Nah, ini cara membaca kitab suci kita harus benar. Kalau salah, kelakuan kita salah nanti. Amin. Nah, ini saudara harus cerdas di sini. Boleh nggak Pak kita di kuburan bicara? Untuk apa? Apa manfaatnya? Gitu kan, di kuburan bicara. Boleh Mbak bersih-bersih kubur? Ya bersihin aja. Kenapa tidak boleh? Bersihin aja.
Tapi bicara nangis-nangis di situ boleh nggak Pak? Untuk apa? Apa manfaatnya? Kalau dengan begitu itu menjadi sarana penyembuhanmu, ya nggak apa-apa, lakuin aja. Tapi bukan kamu percaya bapakmu itu bisa dengerin kamu di situ. Atau orang yang kamu kasih yang sedang terkubur bisa jawab di situ, enggak. Sebagai bentuk pelepasan emosi ya bisa saja, silakan aja. Ada banyak perspektif yang bisa digunakan untuk melihat itu, saudara. Jadi jangan kita menjudge kepercayaan seseorang begitu saja. Contohnya yang lebih hangat lagi, pawang hujan di Mandalika, gitu kan? Gimana kita orang Kristen melihat itu? Jelas kita tolak penyembahan kepada berhala. Jelas tolak, saudara, penyembahan kepada berhala. Dan bahkan pawang hujannya itu sendiri dalam sebuah talk show mengakui ada unsur kuasa lain. Apakah kita tidak setuju? Tidak setuju. Tapi ada perspektif lain, itu marketing. Tapi ada penyembahan berhala di dalam atau ada bantuan kuasa gelap, jelas kita tidak setuju. Tapi bagaimana sikap kita di media sosial menanggapi hal itu? Ya hormati kepercayaan orang lain. Jangan serang kepercayaan orang lain. Sampaikan bahwa di kekristenan itu tidak dibenarkan, ya jelas harus disampaikan. Injil harus disampaikan. Tapi jangan membuli orangnya. Bisa paham, saudara? Ini cara kita bertindak itu akan dipengaruhi oleh cara kita memahami kitab suci kita. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Boleh enggak Pak, saya menghormati orang tua saya padahal dia masih belum percaya Tuhan Yesus? Ya harus dihormati, itu kebenaran universal. Kalau saudara tidak menghormati orang tua saudara yang bahkan belum Kristen, saudara terkutuk, kata Alkitab. Terkutuklah orang yang tidak memelihara seisi rumahnya. Saudara punya uang, saudara punya kemampuan, tapi tidak membantu orang tua dan saudara-saudara yang belum Kristen bahkan, tapi saudara nggak mau bantu, saudara terkutuk, kata firman Tuhan. Kenapa? Kasih itu universal, nggak pakai agama. Nah, di sini saudara perlu mengerti cara kita membaca kitab suci mempengaruhi iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita. Saudara sekarang bisa ngerti? Kenapa Tuhan Yesus tuh bisa mengasihi orang yang berdosa? Karena cara membaca kitab sucinya benar. Ketika orang-orang berkata, menurut hukum Musa dia harus dilempari dengan batu. Secara tertulis benar enggak? Benar, secara tertulis gitu. Tetapi Tuhan Yesus melihat sebuah nilai yang lebih tinggi, keberhargaan jiwa manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dan dia membaca kitab suci dengan cara itu. Akhirnya apa perkataan yang keluar dari Tuhan Yesus? Siapa yang merasa berdosa, yang merasa tidak berdosa, lemparkan batu terlebih dahulu. Semua mundur satu-satu. Karena mereka sadar tidak ada yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Kenapa Tuhan Yesus bisa berkata gitu? Dia punya cara membaca perjanjian lama yang benar. Waktu dia dicobai oleh iblis, iblis juga pakai firman Tuhan. Ada tertulis kalau engkau jatuh, engkau akan ditopang oleh malaikat-malaikatnya. Benar enggak? Amin. Itu firman Tuhan tertulis. Tapi itu digunakan dengan cara yang salah oleh iblis untuk Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga balas dengan cara yang tepat. Jadi saudara sekarang bisa melihat dari contoh-contoh ini, cara kita membaca Alkitab mempengaruhi iman, pengharapan, dan kasih kita. Itu sebabnya jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu belajar kebenaran. Karena hanya kebenaran yang akan memerdekakan kita. Amin. Dalam Yohanes 8 ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya suka sekali ayat ini ya saudara. Dan di ulang tahun gereja kita ini, saya mau ajak kita kembali. Ayo kita cintai kebenaran firman Tuhan. Amin.
Sejak saya jadi gembala di sini, beberapa orang yang sudah sejak lama, sejak saya ada gembala di sini dan setia, tahu bahwa konsep yang saya usung adalah konsep teaching church, gereja yang mengajar. Itu sebabnya dari sejak awal saya menggembala, saya membangun sebuah kultur belajar, dan saya tahu saudara-saudara kebanyakan jemaat lama itu suka belajar. Saya membangun kultur belajar kebenaran firman Tuhan di dalam gereja ini. Dan puji Tuhan apa yang kita lakukan terus konsisten sampai saat ini dan menginspirasi banyak orang, saudara. Jadi saya berharap kita yang diajar di sini, walaupun kita ini jemaat kecil, saudara, kita bukan jemaat yang besar, ya, tetapi saya mau kita semua mengalami perubahan, pertumbuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita cintai kebenaran. Saudara mungkin tidak akan menemukan kebenaran seperti ini di tempat lain, atau mungkin kebenaran yang saudara sering dengar di tempat lain, saudara tidak temukan di sini, sebab di sini memang khusus. Kita belajar kebenaran firman Tuhan seperti yang saya sedang ajarkan. Entah mungkin berapa tahun lagi saya menggembala di sini, saudara mungkin akan dipimpin oleh gembala yang lain, atau saya tidak tahu ke depan bagaimana Tuhan atur pelayanan ini akan berjalan, tetapi saudara paling tidak sudah belajar kebenaran dengan baik selama saya menggembala di sini. Saya memahami paling tidak sampai saat ini pelayanan saya adalah di penggembalaan. Dan saya menemukan spesifik panggilan saya paling tidak sampai saat ini adalah mendewasakan jemaat Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Apa yang mungkin saudara tidak dapatkan di tempat lain, saudara akan dapatkan di sini sesuai dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada saya melalui gereja ini, saudara. Jadi saya mengajak di ulang tahun kita yang ke-17 ini, ayo kita semakin cintai kebenaran. Amin. Cintai kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ada apa dengan penampakan Kristus? Yang pertama tadi, dengan penampakan Kristus ada new paradigm, ada paradigma baru, ada cara membaca kitab suci yang baru, dalam hal ini cara membaca perjanjian lama. Dan yang kedua, dengan penampakan Kristus ada misi yang harus dijalankan. Ini menjadi poin yang terakhir. Saudara-saudara, saat menampakkan diri pada 11 murid dan yang lainnya, dalam Lukas 24 ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi setelah menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus ngomong gini, ada tertulis kan, Mesias itu harus menderita, bangkit dari antara orang mati. Bukan cuma itu, lagian dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, saudara. Berita tentang pengampunan dosa dan pertobatan harus disampaikan kepada segala bangsa. Ini dikatakannya saat dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi ada apa dengan penampakan diri Kristus? Ada cara membaca kitab suci yang diubahkan. Dan yang kedua, ada misi yang harus dijalankan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pernah sampaikan, kita tahu ada Adam, Set. Dari anak Adam itu lalu dari keturunan, bukan Set, Adam, ya, ada Adam, Set, dari Set kemudian muncul Sem, ya. Lalu Sem itu bangsa Semit, ya, itu Sem itu anaknya Nuh maksudnya, ya. Anak Nuh kan Sem, Ham dan Yafet. Dari Sem muncullah Abraham, lalu dari Abraham muncullah 12 suku Israel, dan itulah menjadi bangsa Israel. Saat Tuhan Yahweh berkata kepada Abraham dan berjanji kepada Abraham, dia berjanji bahwa oleh Abraham semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Dan inilah yang saya sebut di sini sebagai amanat agung dalam perjanjian lama. Abraham mendapatkan amanat agung, dan tentu Abraham dan keturunannya harus menjalankan amanat agung ini. Olehmu semua bangsa kaum di muka bumi mendapat berkat.
Nah, tema misi Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa untuk memberkati bangsa-bangsa ini mendorong seluruh perjanjian lama ke perjanjian baru. Nah, ini yang saya bilang tadi kan, cara membaca kitab sucinya harus berubah ini. Ternyata bangsa Israel itu punya misi, dan misi itu diturunkan dari Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Tema misi inilah kemudian mendorong seluruh perjanjian lama ke perjanjian baru. Ini mesin penggeraknya, saudara, misi. Mesin penggerak perjanjian lama ke perjanjian baru. Dan membentuk sebuah inklusio. Misinya adalah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Inklusio itu artinya sebuah frame, sebuah bingkai dari awal sampai akhir. Itu inklusio. Dari seluruh Alkitab, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu membentuk sebuah tema utama, yaitu tema misi. Ketika Adam berbuat dosa, dia sembunyi, Allah yang datang mencari. Di manakah engkau, Adam? Pertanyaan di manakah engkau, Adam, menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mencari jiwa yang terhilang. Tuhan kita adalah Tuhan misi, God of mission, the missionary God. Tuhan kita adalah Tuhan misi, dan Tuhan yang punya misi ini memberikan misi itu kepada Abraham, dan dari Abraham didorong ke perjanjian baru sampai kepada kita, gereja Tuhan. Mari lihat lagi grafis ini. Saudara perhatikan dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai 6, Israel itu disebut harta kesayangan Tuhan, kerajaan imam, bangsa yang kudus. Itu Keluaran 19, itu Israel. Nah, dalam kerajaan imam ada maksud dan tujuan Allah bagi Israel untuk melayani dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Kalau saudara perhatikan lagi grafiknya, Adam, Sem, Abraham, Israel. Lalu Israel itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, harus ada nabi-nabi dan individu yang dipakai di situ. Jadi nggak otomatis sebagai bangsa lalu jadi berkat, enggak gitu. Ada individu-individu yang dipakai untuk menjadi berkat, yaitu nabi-nabi dalam hal ini. Termasuk misalnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu diutus kemana? Niniwe itu bangsa non-Yahudi, saudara. Jadi sejak zaman perjanjian lama sudah ada misionaris antar bangsa. Itu Nabi Yunus. Gitu. Nah, dari sini kita mengerti ada nabi-nabi yang dipakai untuk memberkati banyak bangsa. Dan akhirnya Mesias datang sebagai orang Yahudi, dan lewat karya mesianiknya maka berkat itu bisa disampaikan, Injil itu bisa disampaikan kepada seluruh bangsa melalui rasul-rasul dan hamba-hambanya. Nah, inilah yang saya sebut bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan misi. Dan di dalam penampakan diri Kristus, dia mengatakan berita tentang pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Artinya dengan penampakan diri Kristus ada misi yang harus dijalankan. Maka murid-murid saat itu mempunyai pemahaman cara membaca kitab suci yang diubahkan. Kita meneruskan misi Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tapi yang kita beritakan sekarang bukan Taurat, orang harus disunat secara fisik, orang harus mempersembahkan korban sembelihan pengampunan dosa. Yang kita beritakan sekarang adalah Yesus sudah menjadi korban satu kali untuk selama-lamanya, dan engkau harus disunat secara rohani. Dan korban yang engkau persembahkan adalah hidupmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah misi, the missionary God, atau the God of mission. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, saudara, ini saya simpulkan sedikit karena saya mau saudara belajar kebenaran ini. Allah misi, the God of mission, itu diceritakan kalau dalam perjanjian lama, itu saudara bisa lihat Yahweh, penyembahan kepada Yahweh itu diperkenalkan dalam bahasa kita sebagai monoteisme. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, lalu
kalau saudara lihat perjanjian lama, gambar besarnya itu begini. Ketika Yahweh diperkenalkan, dia dikonfrontasi dengan penyembahan berhala. Saudara perhatikan cerita-cerita perjanjian lama seperti itu. Yahweh diperkenalkan, dikonfrontasi dengan penyembahan berhala. Ini hendak menunjukkan bahwa Allah punya misi memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, melawan semua Tuhan-Tuhan yang palsu itu. Fake God itu, saudara. Nah, misi Tuhan ini diberikan kepada sebuah bangsa yang namanya Israel. Makanya Israel diajarkan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kamu harus membawa misi keselamatan ini, misi pengenalan akan Yahweh ini kepada bangsa-bangsa. Makanya orang Yahudi itu juga punya misi untuk memperkenalkan Yahweh itu kepada bangsa-bangsa. Dalam hal ini ketika Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi the people of mission, umat yang menjalankan misinya, maka apa yang dilakukan Yahweh? Yang pertama, dia memilih Abraham. Dia elect dulu Abraham. Lalu kemudian Israel dipilih di dalam Abraham. Setelah election, setelah pemilihan, maka ada redemption, ada penebusan di situ, saudara. Israel ditebus keluar dari Mesir. Nah, saudara bisa lihat ini cerita besarnya. Abraham dipilih, Israel dipilih di dalam Abraham, lalu Israel dibudak di Mesir. Ketika mereka dibudak di Mesir, mereka ditebus, diredeem dari Mesir, dan akhirnya mereka eksodus. Ketika mereka eksodus, lalu Tuhan berikan covenant, perjanjian. Ini pemahaman ini sudah perlu ngerti. Di Sinai, Yahweh membawa umatnya yang akan membawa misi ini di dalam sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Sinai itu, di mana diberikan Taurat, saudara. Lalu bukan hanya perjanjian, dari perjanjian itu bangsa Israel dituntut etik, harus punya etika sebagai umat Yahweh. Nah, ini praktisnya, saudara. Itu sebabnya orang Israel yang tidak melakukan Taurat dihukum oleh Tuhan. Taat berkat, tidak taat kutuk. Karena ada etik, bukan cuma perjanjian, bukan cuma covenant, tapi ada etik yang dituntut dari the people of mission. Tuhan yang punya misi memilih umatnya, dan umatnya diberikan perjanjian, dan di dalam perjanjian itu dituntut engkau harus punya etik, punya kelakuan, punya tingkah yang baik yang menuruti Taurat. Nah, itulah sebabnya orang Yahudi itu dipanggil untuk hidup dengan perbedaan etis dari bangsa-bangsa lain. Dan salah satu praktiknya adalah tidak makan babi. Ini temporalnya untuk orang Israel, saudara. Jangan makan babi. Temporalnya untuk orang Israel, untuk membedakan Israel dengan bangsa-bangsa lain saat itu. Kalau gitu kita Israel rohani nggak boleh makan babi, Pak. Itu kebenaran temporal, bukan universal. Nah, itu jawabannya tadi. Makanya penting saya sampaikan di awal. Lalu di dalam hubungan Allah dengan bangsa Israel diberikan satu contoh, ada tahun Yobel. Ini tahun pembebasan. Ini kan ada lagu kayak gitu kan. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Ada yang tahu lagunya? Yang lumpuh dan yang buta, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Itu tahun Yobel, saudara. Nah, ini menunjukkan ada restoration nanti, ada pemulihan, ada pembebasan nanti ketika orang Israel ditebus, dibawa dari padang gurun ke Kanaan, dan diatur dengan etika moral oleh Taurat, dan kemudian mereka akan mendapatkan pembebasan. Ini semua gambaran bahwa apa yang akan terjadi kepada gereja seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Kamu dipanggil, dipilih di dalam Abraham, menjadi keturunan Abraham, kamu ditebus oleh Kristus, kamu dibawa dalam hubungan perjanjian, dan bukan hanya hubungan perjanjian, kamu dibenarkan dan dikuduskan secara status, itu perjanjiannya, tetapi kamu harus punya etik, kamu harus berkeberadaan benar dan kudus. Itu sudah dilakukan dari zaman perjanjian lama, saudara. Polanya sudah ada.
Dan nanti kita akan mengalami Yobel selama-lamanya di langit baru, bumi baru. Oke, sampai sini saudara bisa lihat Allah adalah Allah yang punya misi dan dia dikonfrontasi dengan penyembahan berhala. Lalu kemudian untuk menjalankan misinya kepada bangsa-bangsa dipilih satu umat yaitu Israel. Dan arena misi itu adalah seluruh bumi, seluruh bangsa dan masa depan. Dan hari ini saya mau kasih tahu kepada kita semua, arena misi kita bukan hanya dunia yang saat ini, tapi juga dunia virtual. Anak-anak muda, kalian punya misi untuk menggarami dunia virtual, dunia digital. Kalau sekalian ada di Instagram, bermisilah di sana. Kalau kalian ada di Facebook, bermisilah di sana. Kalau kalian ada TikTok, bermisilah di sana. Nanti kalau ada metaverse sudah luas, bermisilah juga di metaverse. Amin anak-anak muda. Nah, kita punya ladang misi itu seluruh dunia ini saudara, sampai Tuhan datang nanti. Sekarang ada tantangan untuk kita bermisi di metaverse nanti. Itu sebabnya anak-anak muda harus mempersiapkan diri dengan baik. Sebab misi kita bukan cuma saat ini, tetapi masa depan. Nah, bagaimana kalian bisa bermisi? Kalian harus punya cara membaca kitab suci yang benar. Supaya saudara bukan jadi orang-orang yang karbitan di media sosial. Ngomong firman tapi hidup saudara nggak berubah. Itu sebabnya kita harus bermisi dengan benar. Nah, mendekati akhir. Di ulang tahun gereja kita ini, saya mau ajak kita kembali. Ayo kita ingat, kita ada untuk misi Allah. Amin. Kita ada untuk misi Allah. Sama-sama baca ini. 1, 2, 3. Di next, yang ini. Nah, kita baca 1, 2, 3. Misi itu DNA kita sebagai anak-anak Allah. Kan kita dilahirkan dari Allah. Amin. Alkitab bilang kita dilahirkan dari Allah. Amin. Kalau kita dilahirkan oleh Allah yang adalah Allah misi, maka DNA kita itu harus DNA misi. Jadi kalau kalian browsing, kalau kalian bermedia sosial, ini khususnya anak-anak muda, bermisilah di situ. Sampaikan kebenaran di situ. Bukan cuma eksis, halo guys, gue mau healing nih guys. Nggak salah, itu aktualisasi diri, it's okay. Orang juga butuh lihat hidup kita, bukan? Nggak apa-apa, tapi bermisilah di situ, amin? Bermisilah di situ. Setiap pribadi kita punya misi Allah yang spesifik. Temukan itu dan laksanakan. Amin. Selamat ulang tahun GKI Rema Lipo Karawaci. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami diingatkan melalui firman Tuhan pada pagi siang hari ini, bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kami perlu dibekali lewat firman Tuhan di dalam gereja lokal kami di tempat ini. Dan dalam setiap media yang kami bisa jangkau untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk kami punya cara membaca yang benar terhadap kitab suci. Supaya kami punya iman, pengharapan, dan kasih yang tepat ketika kami bermisi di dunia yang Tuhan telah berikan kepada kami ini. Hamba berdoa buat setiap jemaatmu dan kami semua untuk menyadari bahwa DNA misi itu bukan hanya pada hamba Tuhan, tetapi pada setiap kami orang-orang yang telah dilahirkan oleh Allah, yang telah lahir kembali. Kami membawa DNA misi itu di dalam diri kami. Dan sebagai komunitas gereja Tuhan, kami bersyukur kami sudah ada 17 tahun. Walaupun kami belum mempunyai tempat yang tetap, tapi kami mempunyai komunitas gereja Rema yang Tuhan percayakan untuk kami bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah cara berpikir kami diubahkan dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan di dalam pelayanan di GKI Rema Lipo Karawaci ini. Dan biarlah itu bukan hanya stop di pikiran dan hati kami, tapi akan bermuara di dalam misi kami untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih.
Hamba berdoa biarlah di ulang tahun gereja ini Engkau membangkitkan hati misi itu kembali, menyadarkan kami hati misi itu kembali, untuk kami melihat hidup kami, keberadaan kami sebagai kesempatan dari Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang, untuk melihat jiwa-jiwa di luar sana yang memerlukan cinta Tuhan, memerlukan kasih Tuhan, memerlukan berita keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah kami semua dapat membaca kitab suci secara benar dan dapat menjadikan hidup kami berkat, membawa misi Allah di dalam seluruh kehidupan kami. Ketika kami bekerja, ketika kami bermedia sosial, ketika kami bergaul dengan orang-orang di sekeliling kami, biarlah kami membawa misi Allah itu di dalam diri kami semua. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang belum menemukan misi Allah dalam diri mereka secara spesifik. Tuhan Roh Kudus bantu untuk mereka menemukan panggilan yang spesifik, misi Allah dalam hidup mereka masing-masing, dalam dunia kerja, dalam dunia pelayanan mereka masing-masing. Bapa, terima kasih. Hamba percaya bahwa setiap misi Allah yang spesifik berbeda-beda dalam diri kami, tetapi mempunyai satu muara dan prinsip yang sama, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami, tolong kami untuk melakukan misi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.